perkenalkan nama saya Justina Baca Murid dengan NIM 2109000023. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS mata kuliah BK Sekolah. Soal yang pertama, menurut pendapat saya, bimbingan dan konseling sama-sama merupakan suatu proses bantuan kepada individu dalam memecahkan sebuah masalah. Hanya saja, bimbingan menitik beratkan kepada masalah yang relatif ringan, sementara konseling menitik beratkan kepada masalah yang relatif berat. Adapun persamaan antara bimbingan dan konseling, yaitu pertama, antara bimbingan dan konseling sama-sama membantu kepada individu dalam memecahkan sebuah masalah. Dua, sama-sama berurusan dengan pribadi dan tingkah laku yang unik dan dinamis. Ketiga, melayani semua individu tanpa memandang umur, jenis kelamin, suku, agama, dan status sosial ekonomi. Empat, sama-sama beracuan pada norma-norma yang berlaku. Lima, bagian integral dari pendidikan dan pengembangan individu. Selanjutnya, perbedaan bimbingan dan konseling, yaitu pertama, kegiatan. Untuk kegiatan ini, bimbingan lebih condong melakukan usaha pemberian informasi dan melakukan pencegahan kepada individu dan mengatasi suatu masalah. Sedangkan untuk konseling, kegiatan ini lebih mengharuskan tatap muka dalam mengatasi suatu masalah. Kesimpulannya, bimbingan lebih mengutamakan pada pencegahan suatu masalah, sementara untuk konseling lebih mengutamakan seseorang agar bisa memecahkan masalahnya sendiri. Kedua, tenaga. Untuk hal tenaga, bimbingan bisa diterapkan oleh guru, orang tua, wali kelas, kepala sekolah, dan orang yang lebih dewasa pada siswa atau murid yang melakukannya, yang memerlukannya. Sedangkan untuk konseling, tenaga yang diterapkan tidak semua individu bisa, hanya orang-orang yang terlatih karena melakukan konseling butuh keahlian. Soal yang kedua, 8 fungsi bimbingan dan konseling. Yang pertama, fungsi pencegahan. Melalui fungsi ini, pelayanan bimbingan dan konseling dimaksudkan untuk mencegah timbulnya masalah pada diri siswa sehingga mereka terhindar dari berbagai masalah yang dapat menghambat perkembangannya. Contohnya yaitu fungsi ini dapat diwujudkan oleh guru pembimbing atau konselor dengan merumuskan program bimbingan yang sistematis, sehingga hal-hal yang dapat menghambat perkembangan siswa seperti kesulitan belajar, kekurangan informasi, masalah sosial, dan lain sebagainya dapat terhindar. Dua, yaitu fungsi pemahaman. Melalui fungsi ini, pelayanan bimbingan dan konseling dilaksanakan dalam rangka memberikan pemahaman tentang diri klien atau siswa, contohnya permasalahannya dan juga lingkungan klien itu sendiri dan oleh pihak-pihak yang membantu pembimbing. Ketiga, yaitu fungsi pengetasan. Apabila seorang siswa mengalami suatu permasalahan dan ia tidak dapat memecahkan permasalahannya sendiri, lalu ia pergi ke bimbingan atau konselor, maka yang diharapkan oleh siswa yang bersangkutan adalah teratasinya masalah yang dihadapinya. Siswa yang mengalami masalah dianggap berada dalam suatu kondisi atau keadaan yang tidak mengenakan, sehingga perlu diangkat atau dikeluarkan dari kondisi atau keadaan tersebut. Masalah yang dialami siswa juga merupakan suatu keadaan yang tidak disukainya. Oleh karena itu, ia harus permasalahannya harus diangkat dan dari keadaan yang tidak disukainya. 4. Fungsi pemeliharaan. Contoh dari fungsi ini dalam bimbingan dan konseling dapat dilakukan melalui berbagai pengaturan, kegiatan dan programnya yang terarah agar dapat berjalan lancar. Kelima, fungsi penyaluran.
Setiap siswa hendaknya memperoleh kesempatan untuk mengembangkan diri sesuai dengan keadaan pribadinya masing-masing, meliputi bakat, minat, kecakapan, cita-cita, dan lain sebagainya. Melalui fungsi ini, pelayanan bimbingan dan konseling berupaya mengenali masing-masing siswa secara perorangan. Selanjutnya, memberikan bantuan, menyalurkan ke arah kegiatan atau program yang dapat menunjang tercapainya perkembangan yang optimal. 5. Fungsi penyesuaian. Melalui fungsi ini, pelayanan bimbingan dan konseling membantu terciptanya penyesuaian antara siswa dan lingkungannya. Dengan perkataan lain, melalui fungsi ini, pelayanan bimbingan dan konseling membantu siswa memperoleh penyesuaian diri secara baik. Jawaban yang ketiga yaitu psikolog sekolah. Dalam hal ini, saya akan berperan untuk menyampaikan hasil tes siswa bersamaan dengan informasi dari guru dan orang tua untuk menganalisa kondisi siswa, memberikan nasihat kepada anak dan keluarga untuk membantu menyelesaikan konflik dan permasalahan dalam belajar, dan memberikan konsultasi kepada orang tua, guru, administrator, dan lain-lain, mengenali topik seputar sekolah dan pendidikan pelajar seperti gaya belajar, teknik dalam memodifikasi perilaku, dan sebagainya.